Kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Tapi bohong. Coba untuk sesaat bayangkan ini. Anda menjalani hari seperti biasa, hidup tampak normal, Anda merasa nyaman. Namun, seketika, ruangan di sekitar Anda mulai menggelap. Anda mulai mendengar suara-suara asing, dan dunia sekitar tidak terlihat normal lagi. Bagaimana kira-kira reaksi Anda? Takut tentunya. Nah, sekarang bayangkan hal yang sama terjadi setiap hari sepanjang hidupmu. Itulah realita bagi sebagian orang yang menderita skizofrenia. Apa sebenarnya penyakit ini? Apa yang menyebabkannya? Dan adakah cara untuk menyembuhkannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Pada suatu hari di rumah sakit jiwa Majene, tepatnya di ruangan Melati, terdapat seorang pasien bernama Sri Reski Aulia, perempuan berumur 22 tahun, akan dirawat dengan diagnosa gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Seorang perawat bernama Iin Busmawati menghampiri pasien tersebut yang tampak gelisah, sendiri dan histeris. Perawat Iin langsung melakukan SP1 pasien, di mana salah satunya membawa pasien mengenal halusinasi, menjelaskan cara mengontrol halusinasi, mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan menghardik halusinasi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baik, perkenalkan saya perawat dari Rumah Sakit Umum Majene. Saya yang bertugas merawat Ibu. Perkenalkan Ibu, saya perawat Iin Busmawati. Senangnya dipanggil perawat Iin. Kalau boleh tahu Ibu senangnya dipanggil apa? Nama saya Reski Aulia, senangnya dipanggil Reski. Baik Ibu Reski. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Dan keluhannya apa saja? Saya takut Bu, dari tadi ada suara yang bisik-bisik di telinga saya dan menyuruh saya untuk bunuh diri. Saya takut Bu. Tenang ya Ibu, tenang. Kalau boleh tahu Ibu orangnya di mana Ibu? Saya tidak tahu Ibu, suara itu selalu datang. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara-suara yang Ibu dengar selama ini? Apakah bisa Ibu? Ya Bu, bisa Bu. Baiklah, kita mau duduk di mana Ibu? Duduk di ruang tamu saja Ibu. Baik, kalau boleh tahu Ibu, waktu bercakap-cakapnya itu berapa lama ya Ibu? Tolong Bu, tolong saya, suara itu datang lagi Bu. Ibu, bagaimana kalau 30 menit? Iya Bu, iya, ayo cepat. Baiklah Ibu, apakah Ibu mendengar suara-suara itu kembali? Iya Ibu, suara itu terus mengganggu saya Ibu. Cepat Ibu, tolong saya. Kalau boleh tahu Ibu, apa yang dikatakan oleh suara itu? Mati kamu, saya mendengar suara itu Bu. Tolong Bu, tolong saya. Baiklah Ibu Reski, apakah suara itu terus terdengar atau hanya sewaktu-waktu saja? Suara itu selalu mengganggu saya Ibu. Mati kamu. Saya takut Bu. Baiklah Ibu, kalau boleh tahu kapan Ibu sering mendengar suara itu? Suara itu saya dengar ketika saya lagi sendiri Bu. Biasanya Ibu berapa kali mendengar suara-suara itu Ibu? Sering Ibu, biasanya lebih dari 5 kali dalam sehari. Lebih dari 5 kali ya Ibu. Biasanya dalam keadaan apa? Apakah pada saat Ibu sendiri? Iya Ibu, suara itu datang di saat saya sendiri atau saya sepi-sepi begitu Bu. Suara itu terus mengganggu saya. Baiklah Ibu, pada saat suara itu datang, apa yang Ibu rasakan? Saya takut Bu, takut sekali. Baik. Nah, pada saat suara itu datang, apa yang biasanya Ibu lakukan? Saya teriak Bu, saya tidak mau mati, begitu Bu, sampai suara itu hilang. Baiklah Ibu Reski, apakah dengan cara itu suara itu bisa hilang? Tidak Ibu, suara itu terus saja saya dengar. Tolong saya Bu, apa yang harus saya lakukan? Baik Ibu, tenang ya. Bagaimana kalau kita belajar tentang bagaimana cara menghardik suara-suara yang biasa muncul kepada Ibu? Bagaimana caranya? Baik Ibu, caranya yaitu dengan
menghardik suara itu, Ibu. Ibu bisa memperhatikan saya terlebih dahulu. Caranya itu, Ibu bisa mengatakan, pergi, saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, sambil Ibu menutup telinga sampai suara itu tidak terdengar lagi. Bagaimana Ibu? Ibu bisa mempraktekkan? Saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar, pergi kamu suara palsu. Begitu ya, Bu? Ya, karena begitu Ibu, Ibu bisa mengulangi kembali. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Bagus Ibu, Ibu sudah bisa. Ya, saya bisa, Bu. Baiklah Ibu Reski, bagaimana perasaannya setelah melakukan latihan menghardik suara itu, Ibu? Saya sudah lega, Ibu, dan saya sudah tidak takut lagi. Baguslah kalau seperti itu, Ibu. Nanti kalau suara-suara itu datang lagi, silakan Ibu lakukan cara yang kita praktikkan tadi. Iya, baik Ibu. Bagaimana kalau kita membuat jadwal, Ibu, mengatur jadwal Ibu? Apakah Ibu mau? Iya, Bu, saya mau. Baiklah Ibu, Ibu maunya jam berapa? Saya maunya jam 9 pagi, jam 3 sore, sama jam 7 malam saja, Ibu. Baiklah Ibu, jam 9 pagi, jam 3 sore, sama jam 7 malam. Ibu Reski, latihan kita sudah selesai. Saya akan kembali ke ruang perawat. Ibu bisa melakukan cara yang seperti tadi yang kita lakukan. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk banyak orang, ketika mendengar istilah skizofrenia, mungkin mereka akan langsung membayangkan karakter fiksi seperti The Joker yang bersifat jahat dan berbahaya bagi orang sekitar. Stigma negatif ini tidak menggambarkan skizofrenia secara menyeluruh dan tidak akurat sama sekali. Setiap penderita skizofrenia dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Secara sederhana, gejala-gejala ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu gejala positif, negatif, dan kognitif. Gejala positif skizofrenia adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku dan pikiran, seperti berhalusinasi, yaitu melihat, mendengar, atau bahkan mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gejala negatif merupakan timbulnya sikap apatis terhadap lingkungan sekitar, merasa hampa, dan tidak termotivasi melakukan apapun. Sementara itu, gejala kognitif lebih sulit untuk dilihat. Pada umumnya, gejala ini menimbulkan kesulitan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Contoh yang paling sering terjadi adalah kesulitan berkonsentrasi. Seseorang dapat dikatakan menderita skizofrenia apabila dirinya mengalami gejala-gejala tersebut dan apabila gejalanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan sehari-hari. Skizofrenia menyerang sekitar lebih dari 23 juta orang di dunia. Sementara di Indonesia, penderita skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang. Dan kebanyakan dari mereka justru dikucilkan alih-alih diberikan pengobatan dan perawatan. Sama seperti penyakit kejiwaan lainnya, penyebab dari skizofrenia belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita skizofrenia, yaitu keturunan, komplikasi saat kelahiran, dan cedera otak. Selebihnya, bagi orang-orang yang beresiko tinggi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat membuat gejala mereka kambuh, seperti stres dan penggunaan narkoba. Karena kurangnya pemahaman masyarakat, penderita skizofrenia seringkali dikucilkan atau diberikan perawatan bersifat non-saintifik yang dapat memperparah situasi. Yang justru diperlukan oleh penderita skizofrenia adalah pemeriksaan oleh seorang spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, dan tentunya obat-obatan khusus yang dapat menekan gejala-gejala mereka. Kenyataan pahitnya adalah skizofrenia tidak memiliki dukungan sebesar penyakit lain, seperti kanker atau HIV. Tidak banyak orang membicarakan skizofrenia. Oleh karena itu, orang yang memahami dan memberi dukungan bagi penderita skizofrenia sangat sedikit. Menjalani hidup sebagai seorang penderita skizofrenia adalah menjalani hidup yang penuh kesepian. Tetapi Anda mampu merubah hal tersebut, mulai dengan berhenti mengecap penderita skizofrenia sebagai orang gila. Stigma tersebut hanya akan membuat penderita skizofrenia semakin menghindari perawatan yang diperlukannya dan membuatnya semakin dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, pahami skizofrenia lebih dalam. Seringkali yang kita takuti adalah hal yang tidak kita pahami. Hal ini terbukti dengan begitu banyak penderita skizofrenia di Indonesia yang terlantar atau dipasung. Semakin banyak orang memahami skizofrenia, semakin banyak pula penderita skizofrenia yang tertolong dan mendapatkan perawatan yang diperlukannya.